Selamat siang rekan-rekan petani. Apa kabarnya? Harapan kita tetap dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Di awal ini izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga waktu-waktu ke depan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan tetap berusaha. Yang penting semangat. Oke, nah setelah berlibur hampir 5 hari ya tidak melihat eh, tanaman talas deli ini, rasanya kangen juga ya. Jadi hari ini saya berada di lahan budidaya talas deli di tepatnya di daerah Glugurimbun, Kabupaten Deli Serdang. Nah, siang-siang sambil ngadem di bawah pohon talas ini yang sudah lebih tinggi dari saya. Ternyata adem juga di bawah pohon talas. Nah, ini yang di belakang saya ini usianya 4 bulan ya. Nah, kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kita, yang mempertanyakan sebesar apa sih prospek daripada budidaya talas deli ini atau talas beneng. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi kalau rekan-rekan menanam talas deli ini di lahan 1 hektar dengan jarak tanam 1 kali 1, berarti dalam 1 hektar itu ada 10.000 tanaman. Nah, pada saat mulai bulan ketiga, kita sudah bisa mulai panen daun. Yang penting syaratnya adalah rekan-rekan harus jaga kelembapan tanah. Ya, kenapa? Karena talas ini hampir 90% membutuhkan air. Ya, jadi kalau kelembapan tanahnya bisa dijaga, kecukupan airnya cukup ya. Nah, di bulan ketiga kita mulai panen daun. Nah, 3 bulan pertama dari masa panen pertama ya, bulan ketiga, keempat, kelima, itu rata-rata yang kita bisa panen itu dalam 1 hektar kita mendapatkan 800 sampai dengan 1 ton daun eh, kuning yang sudah dirajang. 800 sampai 1 ton, cukup banyak ya. Nah, daun kuning yang bisa kita panen itu seperti ini contohnya. Ini daun kuning yang siap untuk dipanen dan siap untuk dirajang. Jadi dalam lahan 1 hektar ya, kita mendapatkan daun kuning yang siap, yang sudah dirajang itu 800 sampai dengan 1 ton. Nah, harga per kilonya daun rajang kuning ini yang sudah kering itu 15.000. Nah, kalau kita kali-kalikan 800 kilo, kita ambil yang paling minim 800 kilo kali 15.000 itu sekitar 12 juta. Wow, lumayan lah omset per bulan dapat 12 juta. Nah, apa yang terjadi pada saat bulan ke-6 dan seterusnya sampai dengan bulan ke-24, satu periode tanam, itu peluang kita produksi daun ya, kita bisa mendapatkan rata-rata 1 ton per bulan. Jadi kalau sudah 1 ton per bulan, berarti omset kita per bulan itu bisa 15 juta. Lumayan, lumayan. Iseng-iseng berhadiah. Ya mungkin bagi rekan-rekan petani iseng-iseng, tapi bagi saya sangat serius. Nah, apa yang bisa kita dapatkan lagi setelah kita dapat panen daun setiap bulan? Pada usia 24 bulan masa replanting, saatnya kita panen umbi. Nah, umbinya itu dalam satu tanaman ya, dengan usia 24 bulan itu rata-rata sekitar 20 sampai dengan 30 kilo. Nah, saya ambil berat yang paling minim saja 20 kilo per tanaman. Nah, tadi dalam 1 hektar ada 10.000 tanaman. Jadi kalau 20 kilo per tanaman ada 10.000 tanaman, itu ada sekitar 200 ton. Wah, gede, besar ya. Nah, harga umbi basah, misalnya rekan-rekan nggak mau mengolahnya lagi, mau jualnya umbi basah saja, itu pun laku dengan per kilonya itu 500 rupiah. Jadi pada saat di akhir tanam kita bisa panen tadi 200 ton kalikan 500 rupiah, itu dihitung-hitung 100 juta juga bonus di akhir tanam. Wah, jadi rekan-rekan bisa hitung tadi setiap bulan kita bisa mendapatkan omset sekitar 12 sampai 15 juta dari daunnya saja, dan di akhir tanam kita mendapatkan bonus lagi dari umbinya sekitar 100 juta. Saya rasa ini adalah peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Ya, jadi jangan takut, jangan ragu ya, apalagi masih berpikir. Nah, siang ini
Saya mau katakan ambil keputusan segera budidaya talas deli atau talas beneng. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin budidaya dan ingin mendapatkan bimbingan, kita Nusantara, komunitas petani talas Nusantara siap untuk membimbing, siap untuk kita berpartner ya. Nah, nanti kita akan berikan bimbingan. Untuk itu hubungin 0813 703 16009. Saya ulangi, 0813 703 16009. Kita akan bimbing rekan-rekan petani mulai dari bagaimana pengolahan lahan, bagaimana kita memilih bibit, setelah itu bagaimana kita merawat tanaman sampai dengan produksi daun kering yang sudah dirajang. Semuanya kita bimbing, dan jangan lupa kita Nusantara juga menampung, kami juga membeli hasil produksi dari talas deli, yaitu daun rajang kering. Jadi nggak usah takut nanti jualnya kemana, kita membeli hasil rajangannya. Jadi nggak usah khawatir, kita saja sudah mulai nanam. Kapan rekan-rekan petani mulai tanam? Sekarang yuk nanam, hubungin nomor yang tadi saya sebutkan. Untuk itu harapan kita tetap petani naik kelas. Salam talas.